Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pengusaha seringkali menemui kendala dalam pembiayaan ketika dihadapkan pada permintaan ekspor. Dalam prosesnya, lembaga keuangan tak serta-merta memberikan pembiayaan dengan nominal yang cukup besar. Lalu bagaimana mekanisme mendapatkan penjaminan untuk pembiayaan ekspor yang kita pinjam? Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana cara akses pendanaan pinjaman ekspor khususnya bagi UMKM dalam tayangan berikut ini. Saya sengaja pesan coklat karena saya mau cerita sedikit soal coklat. Kita tahunya coklat mungkin yang bagus yang dari Swiss. Meskipun sebenarnya kita, Indonesia, diam-diam punya produk coklat yang enak, nggak kalah enak dari berbagai petani yang ada di berbagai daerah. Salah satunya Ngelanggeran di Jogja. Sayangnya, punya barang kualitas ekspor itu bukan berarti langsung bisa diekspor. Ada banyak masalah yang perlu dipikirin. Mulai dari siapa calon pembelinya, bagaimana nanti distribusinya, terus ngirimnya gimana. Ada banyak macam-macam lah yang perlu dipikirin. Kemarin saya ke Ngelanggeran ketemu dengan Pak Ahmad. Dia adalah salah satu ketua koperasi yang di dalam koperasi itu ada sejumlah petani yang menghasilkan coklat-coklat berkualitas. Terus gimana biar Pak Ahmad ini bisa ngekspor coklat-coklat yang berkualitas itu? Untungnya ada LPEI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang akan membantu Pak Ahmad dan teman-teman ini untuk mempersiapkan diri sampai nantinya bisa ekspor melalui program salah satunya namanya Desa Devisa. Walaupun sekarang hasilnya sedikit, bagaimana berkualitas. Makanya kita waktu itu, kalau dulu saya ilmu fermentasi itu sudah punya, tapi ternyata yang pendampingan dari LPI ini beda kemarin, ilmunya itu beda, dan itu sangat luar biasa menurut kami. Jadi hanya 5 hari waktunya, tapi hasilnya bagus. Iya, maksudnya orang asing, maksudnya investor itu lihat produknya itu sudah langsung mau. Sebelumnya Bahkan sekilo diambil. Nah itulah anehnya. Nah itu. si pembelinya Si pembelinya itu sekilo diambil. sebelum pakai teknik yang diajari sama Sama ya biasa, hasilnya biasa. Maksudnya ya fermentasi tapi nggak spesial. nggak spesial. Nah, ya pokoknya fermentasi aja gitu. Kita taunya ya sudah bagus kan itu. Tapi ya kalau yang ini ya memang beda. Awalnya coklat ini merupakan oleh-oleh untuk pengunjung di kawasan wisata. Nah, tapi ternyata kan ini merupakan salah satu produk prioritas ya, produk unggulan ekspor sebetulnya coklat kan, kakao, kopi, gitu kan. Itu kan unggulan ekspor. Di nasional maksudnya. Di nasional maksudnya. Nah, setelah kami ke sini, kebetulan kami kan juga punya desa binaan lain kan, untuk yang kakao dan golongan kakao di sini ini masuknya spesialtis lah. Kalau kopi, istilah kopi itu spesialtis. Jadi memang punya keunikan. Apa, Bu? Cita rasanya unik. Oh, beda gitu. Ya beda, betul. Cita rasanya beda. Jadi itu lebih diminati lah istilahnya gitu. Namun untuk membuat cita rasa beda itu lebih berasa, itu memang ada satu tahapan proses ya Kak. Tahapan proses produksi di luar coklat-coklat pada umumnya. Kalau coklat pada umumnya itu kan cukup dikeringkan saja, kemudian diolah gitu kan, atau dijual gitu kan. Nah, kalau ini ada satu tahapan, namanya tahapan fermentasi. Nah, itu persis sama dengan coklat yang kita dampingi sebelumnya di desa devisa lain. Ya, sementara belum ekspor, maka kita dampingi supaya bisa ekspor. Ekspornya nantinya harapannya yang berkelanjutan. Jadi nggak cuma sehari ekspor, sehari enggak gitu ya. Dalamnya ada biji-biji tadi banyak gitu, Pak? Iya, nah ini bisa di satu. Coba dia. LPEI ini menarik. Dia nggak cuma mempersiapkan orang-orang seperti Pak Ahmad yang sebelumnya untuk mempersiapkan diri sampai dia bisa ekspor. Dia juga membantu eksportir yang sudah established untuk bertahan tetap bisa ekspor. Ada lagi yang namanya Pak Ahmad, yang dia sebenarnya sudah
terbiasa untuk melakukan ekspor, tapi saat itu usahanya terdampak COVID-19. Ini beneran, ada lagi Pak Ahmad yang lain yang dia punya usaha ekspor piranti dekorasi yang dapat bantuan dari LPI berupa penugasan khusus ekspor. Menariknya itu di COVID itu tuh kan order itu naik karena kan orang pembatasan, jadi kan mereka lebih mendekorate rumah karena kan mereka kerja dari rumah, jadi semua itu tuh malah sale kita tuh malah naik. Oh. Jadi, tapi kita nggak bisa barang itu Iya, nggak bisa banyak dikirim. di sini, nggak bisa dikirim. Nah akhirnya kita kesulitan cash flow itu tuh, terus kita kan ikut asosiasi Himki. Iya. Nah kemudian dari Mbak Juju, kebetulan Mbak Juju dia kan pengurus Himki, terus nelfon saya, Mas Ahmad ini nanti tak kenal ya sama LPI. Oh iya Mbak, itu terus akhirnya dari situlah kita ngelihat, terus ya mereka tanya kira-kira kebutuhannya apa toh, dan kita bilang cash flow kita, karena ada buyer yang mereka pun merubah ya Galih ya, yang biasanya mereka bayarnya TT 30 hari, tapi karena kontainer memang mahal semua segala itu mereka sampai ngerubah sampai 60 hari. Modulnya udah 2 kali ya. Iya, jadi kita sendiri pun juga mengerti ya posisi mereka gitu. Jadi kita sendiri juga berusaha untuk tidak menang sendiri, tapi win-win lah. Oke, mereka mereka bisa jalan, yang penting kita bisa jalan juga. Nah, disitulah akhirnya dengan pinjaman itu tuh kita akhirnya bisa balik lagi, muter lagi. Seperti itu. Jadi turning point-nya itu tuh di situ. Seberapa besar impact-nya LPI membantu nambah nafas buat Siji, Pak? Jelas ketika kita punya pending itu hampir mungkin order kalau secara nominal value-nya itu hampir 2M ya Galih ya. Dan itu 2M yang sudah di sini nggak bisa dikirim. Yang prosesnya itu kita di 1,5 M juga ya kan. Jadi dan itu pun 2M itu tuh kita masih menunggu lagi, belum tahu. Jadi itu terus terakumulasi, dan kita pun juga sudah melakukan nego dengan beberapa buyer, dengan Galih misalnya memberikan bukti-bukti, ini barang kamu sudah selesai, ini loh ini. Kadang-kadang mereka ngasih tambahan DP, tapi impact-nya itu besar karena kita punya order, kita nggak punya dana untuk muter. Beda ya, misalnya gini, kita nggak punya order, kita nggak punya dana, kan masih nyari market lagi, nyari order lagi. Ini order itu tuh terus. Dan kenapa kita LPI? Jelas karena hubungannya rendah, dan juga ya jelas secara visi misinya kan benar-benar membantu LPI ini, membantu untuk ekspor di UMKM, biar ini cash flow-nya kita lancar. Itu sih yang kita rasakan di situ. Jadi kita bisa kembali lagi, kita bisa menata ulang lagi. Berapa banyak Pak yang didapat dari LPI, dan kemudian ada berapa banyak nyawa yang saat itu kemudian dijaga hidupnya, kan ada banyak di layer bawahnya. Secara nominal. Betul. Secara nominal kita mendapat pinjaman itu 1,6. 1,6. Iya, sebenarnya mereka bisa pinjam lebih gitu kan. Cuman saat itu saya bilang, Pak, yang ini dulu, yang penting kita jalan, saya bilang gitu, karena saya juga khawatir kalau saya pinjamannya banyak juga kan, seperti itu. Terus dan saat itu tuh kita, karena order kita memang lagi peaknya aja, kita tuh karyawan di dalam itu dulu hampir 100. Ya, kalau lagi di Warkop ini bawaannya ceritanya memang kemana-mana. LPI ini bisa bantu eksportir atau calon eksportir lewat berbagai program. Untuk membuat program itu berjalan, LPI ini dibantu juga lewat APBN melalui penyertaan modal negara. Ada banyak program yang bisa membantu kalian. Barangkali kalian pengen ekspor, coba aja pelajarin program-programnya LPI yang ada di indonesiaeximbank.go.id. Barangkali dari situ kamu bisa nemu solusinya. Pemirsa, itulah ragam informasi yang kami kemas untuk Anda. Dapatkan berita pilihan lainnya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV. Saya Anggria Ratri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.